Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan waktu kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Tafsir Quran Surat Al-Kahfi ayat 12 dan hadis tentang makalah. Yang beranggotakan yang pertama Nadia Rahmawati NIM 2152111051. Yang kedua Muhammad Ilham Pratama NIM 2152111052. Langsung saja. Yang pertama konten makalah. A. Makalah secara bahasa dan istilah. Makalah secara bahasa adalah perwakilan, disebut juga al-mikalah berarti al-tahfid berarti penyerahan, mewakilkan, mendelegasi, pemberian mandat dan pemberian kekuasaan. Terus yang B, makalah menurut ulama. Yang pertama, Hanafiyah berpendapat bahwa makalah adalah seseorang yang menggantikan posisi orang dalam pekerjaan atau pengelolaan. Yang kedua, Malikiyah berpendapat bahwa makalah adalah seseorang yang menggantikan posisi orang lain dalam halnya dan yang mau melaksanakan posisi tersebut. Yang ketiga, Hanabilah berpendapat bahwa makalah adalah permohonan pengganti seseorang yang mau melaksanakan sesuatu sesuai dengan pihak lain yang bertugas terkait dengan hak Allah dan manusia. Yang keempat, Syafi'iyah berpendapat makalah adalah perumpamaan seseorang memberikan kekuasaannya. Selanjutnya, rukun dan syarat makalah. Yang pertama, mewakil atau orang yang mewakilkan. Syarat orang mewakil adalah berwenang atas perwakilan. Jika bukan pemilik wewenang, maka tidak sah. Orang berbuat jiwa dan anak kecil yang belum bisa membedakan baik dan benar tidak berhak bertindak sebagai mewakil. Yang kedua, mewakil atau orang yang mewakili. Syarat orang yang mewakili adalah orang yang berakal, seseorang yang mengalami gangguan jiwa dan anak kecil yang belum bisa membedakan tidak sah atau mewakili. Jika anak kecil belum balik tetapi sudah bisa membedakan baik dan benar serta mendapat izin orang tua maka diperbolehkan. Yang ketiga, mewakil fih atau orang yang diwakilkan. Syarat utama objek yang diwakilkan adalah suatu hal yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, termasuk muamalah ma'aliyah, bukan ibadah badan seperti sholat fardu. Yang keempat, atau lafal untuk mewakilkan. Sikap itu disampaikan oleh orang yang mewakilkan sebagai tanda kerelaan untuk diwakilkan dan pihak yang mewakili menerimanya. Lafal akad harus jelas bahwasannya wakil sebagai penggantinya. Selanjutnya Quran Surat Al-Kahfi ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ba'asnahum liyatasaalu bainahum. Qala qailu minhum kam labistum. Qalu labisna yauma au ba'da yaum. Qalu rabbakum a'lamu bima labastum. Fa ba'adu ahadakum bawara hukum hadhihi ila madi nanti fal yang dur ayyaha azka ta'ama fal ya tikum birofi manhu wal yatalataf wala yusrik nabakum ahada. Dan artinya dan berikanlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka, sudah berapa lamakah kamu berada di sini? Mereka menjawab, kita berada di sini sehari atau setengah hari. Berkata yang lain lagi, Tuhan kami lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu dan hendaklah ia berlaku dengan lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seseorang pun. Terus langsung saja penjelasan Quran
Penjelasan Quran surat Al-Kahfi ayat 19 ini Allah menerangkan tentang bangunannya para pemuda Ashabul Kahfi yang tertidur di dalam gua. Salah satu dari mereka bertanya kepada kawannya, berapa lama kalian tinggal di dalam gua ini? Kawannya menjawab, ketidaktahuan tentang keadaan dirinya sendiri selama masa tidur itu. Lalu meminta kepada lainnya untuk memberikan keterangan. Kawan-kawannya menjawab, kita tinggalkan dalam gua ini sehari atau setengah hari. Padahal kawan yang menjawab itu pun tidak dapat memastikan berapa lama mereka tinggal karena pengaruh tidur masih belum senyap dari jiwa mereka. Akhirnya ada dari mereka yang mengatakan, Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lama kamu tinggal di sini. Kalimat sebagai jawaban dan ayat ini sangat bijaksana untuk membentang jawaban kawan-kawan yang bertanya-tanya mengenai berapa lama tertidur. Selanjutnya yaitu dasar hukum makalah yang berupa hadis adalah hadis dari Sulaiman bin Yasar sebagai berikut. Mina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suka sahabat Rafi'an warajulan minal ansor pada wajahu Maimunah binti Haris rawahu Malik fil Muwatta. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewakilkan kepada Abu Rafi dan seorang ansor untuk mengaminkan atau hukum perkawinan Nabi dengan Maimunah radhiyallahu. Dalam hadis tersebut bahwa wakalah bukan hanya diperintahkan oleh Nabi, tetapi Nabi sendiri pernah melakukan, bahwa beliau juga pernah mengutus Abu Rafi dan seorang sahabat dari kaum Ansor supaya menikahkan beliau dengan Maimunah binti Al-Haris, dan beliau ketika itu berada di Madinah, lalu beliau mewakilkan akad nikahnya kepada mereka berdua. Selanjutnya terdapat beberapa kaidah fikih yang berkaitan dengan wakalah. Sebenarnya ada 20 kaidah, tetapi kita hanya mengambil 6 saja. Bisa dibaca di makalahnya. Diulangi lagi. Kaidah pertama mengenai keabsahan wakalah yang berkaitan dengan muwakil. Apabila muwakil adalah seorang yang sah melakukan akad, maka sah juga apabila mewakilkan pada orang lain atau wakil. Sebaliknya, jika tidak sah, maka tidak sah juga mewakilkan pada orang lain atau wakil. Hal tersebut dikarenakan wakil sendiri adalah penyerahan wewenang. Jika diri sendiri saja tidak berwenang atas dirinya, bagaimana bisa memberikan wewenang kepada orang lain? Selanjutnya kaidah kedua berkaitan mengenai tidak adanya muwakil di hadapan wakil. Wakil menjelaskan bahwasanya mendapat wewenang dari muwakil dengan muwakil yang tidak ada pada zaman sekarang disebutnya yaitu kuasa hukum dalam sebuah kasus hukum. Yang selanjutnya mengenai ketiga syarat muwakil dan muwakil anaknya kecil. Syarat utama adalah berakal. Jika anak kecil belum balik, asalkan berakal dan mendapat izin orang tua, maka hukumnya sah melakukan akad wakalah. Yang selanjutnya kaidah keenam yaitu berkaitan dengan objek perwakilan yang diperbolehkan. Objek yang berupa muamalah atau maliyah seperti zakat, kurban, dan lainnya maka diperbolehkan. Jika berupa ibadah seperti sholat hati lima waktu, maka tidak diperbolehkan. Kaidah ketujuh mengenai objek perwakilan dibolehkan oleh syariat Islam. Hal yang tidak diperbolehkan itu seperti memperjualkan minuman keras atau homer, narkoba, dan bermuamalah dengan riba atau rentenir. Kaidah yang kedelapan mengenai wewenang wakil untuk melakukan akad sebagian, maka diperbolehkan. Contohnya, pada jual beli tanah hanya terjual sebagian dikarenakan pembeli hanya mampu sebagian. Terima kasih. Terima kasih pada
Terima kasih presentasi dari kelompok kami. Bila ada pertanyaan